Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang kami hormati Ibu dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar dan serta Ibu perangkat RT atau RW setempat serta seluruh warga yang kami banggakan. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di pagi hari yang cerah ini untuk mengikuti penyuluhan mitigasi bencana kebakaran dengan tema waspada api, selamatkan nyawa dan juga lingkungan. Dan adapun susunan acara kita pada pagi hari ini sebagai berikut, yaitu pembukaan, sambutan dari perwakilan panitia dan tokoh masyarakat, penyampaian materi penyuluhan oleh narasumber dari panitia, serta adapun sesi tanya jawab dan diskusi bersama warga. Dan adapun demonstrasi alat pemadam sederhana, dan selanjutnya adapun penutupnya. Baik, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, marilah kita buka kegiatan ini dengan doa bersama agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Selanjutnya doa ini akan dipimpin oleh rekan saya Miftahul Khairia. Kepada rekan saya dipersilakan. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan penyuluhan pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke model. Baik, terima kasih Miftahul Khairia. Semoga doa yang kita panjatkan ini tadi terkabul dan juga kegiatan ini berjalan penuh dengan berkah. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari perwakilan perangkat RT setempat. Ibu Wazara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan mitigasi dan juga kesiapsiagaan bencana kebakaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa keperawatan Universitas Hasanuddin di lingkungan kita. Sebagai wilayah yang padat penduduk dan banyak bangunan berdempetan, kita memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran. Karena itu, kegiatan ini sangat penting agar warga lebih waspada, tahu cara mencegah dan siap bertindak cepat bila kebakaran terjadi. Saya berharap kegiatan ini menambah pengetahuan kita semua serta memperkuat kerjasama antar warga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh terhadap bencana. Terima kasih kepada narasumber, panitia dan seluruh warga yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas sambutan dan juga arahannya kami ucapkan. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi penyuluhan kebakaran oleh narasumber dari panitia sendiri. Untuk rekan saya itu akan menjelaskan berbagai hal penting, mulai dari penyebab kebakaran, langkah pencegahannya, serta cara bertindak pada saat kebakaran hingga tindakan setelah kebakaran ini terjadi. Baik, kepada narasumber kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak, Ibu-ibu sekalian pada acara penyuluhan mitigasi bencana kebakaran hari ini yang kita laksanakan di Jalan Daeng 45 ini. Oke? Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu nih untuk ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian sudah tahu apa itu kebakaran? Ada yang tahu? Oh ya, oke, boleh Ibu disebut namanya terus jawabannya. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ibu Ila. Kebakaran itu kayak misal ada
Baik, oke, betul sekali. Tapi saya juga akan menjelaskan secara kalau kebakaran itu apa sih? Ya memang betul. Kalau kebakarannya di rumah pasti apinya di rumah, gitu. Oke, boleh. Nah, kita bisa lihat di sini apa itu kebakaran. Nah, jadi kebakaran itu adalah salah satu bencana yang sering terjadi di pemukiman padat seperti di jalan dari kota lima ini, gitu ya. Nah, jadi kebakaran itu menyebabkan kerugian dari harta benda, korban jiwa, dan juga kerusakan lingkungan. Nah, sebagian besar dari kebakaran ini disebabkan itu dari kelalaian manusia. Jadi kelalaian kita sebagai manusia itu sangat berpengaruh dari kebakaran ini. Nah, jadi diperlukan peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan dari masyarakat. Nah, jadi tujuannya ini kita melakukan ini semoga kami berharap setelah penyampaian dari kami Bapak dan Ibu sekalian ini bisa mengetahui apa itu kebakaran dan bagaimana cara menanggulangi kebakaran, cara mencegah kebakaran dan juga bagaimana cara menghadapi jika terjadi kebakaran. Nah, apa saja penyebab kebakaran? Nah, yang pertama itu ada faktor manusia. Nah, faktor manusia apa saja? Biasanya ibu lalu jalan, ada ibu mematikan kompor atau habis nyalakan lilin, bisa juga korsleting listrik, merokok sembarangan, bapak-bapaknya. Nah, terus bisa jadi juga yang sering ibu-ibu lakukan yaitu pembakaran sampah di dekat rumah. Terus kalau faktor dari teknis itu biasanya kayak ada itu ibu-ibu yang biasanya ada rumahnya mencuri listrik, itu dia pasang sambungan sendiri tidak terstandar. Nah, terus penggunaan gas LPG-nya juga, gas LPG itu yang paling rawan untuk kebakaran kalau untuk di pemukiman ya. Penggunaan gas LPG-nya itu tidak benar. Ada yang biasanya itu yang sudah harus diganti regulatornya malah cuma di apa yang namanya ditumpuk pakai batu ditutup segitu supaya tidak terus alat listrik yang rusak atau juga overload. Ya, ini ada beberapa kejadian kebakaran yang terjadi dalam waktu dekat ini. Ini terjadi dalam 2 minggu terakhir. Jadi ada di tanggal 20 di Jalan Manunggal 31, Jalan Teluk Bayur, Jalan Rayuwali, dan di Jalan Pelita Raya. Nah, ini terjadi antara tanggal 20 bulan 9 sampai tanggal 10 bulan 10 di tahun ini di 2025. Ini diakibatkan dari padatnya penduduk dan kemarin kita terjadi musim kemarau, jadi itu sangat memicu kebakaran di daerah padat penduduk. Ya, ini adalah langkah-langkah pencegahan dan juga mitigasi sebelum terjadi kebakaran. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Yang paling pertama itu kita harus sering-sering periksa instalasi listriknya secara rutin. Jadi kalau ada kabel-kabelnya ibu-ibu yang terbuka itu mohon diganti. Terus gunakan regulator dan juga selang gas yang berstandar dari SNI. Simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas. Jadi jangan taruh yang bahan dari plastik itu di dekat gas atau kompor. Terus sediakan alat pemadam api ringan atau APAR. Nah, ini yang biasanya di rumah itu suka tidak ada ya. Jadi mungkin bisa disediakan. Terus kita harus mengedukasi seluruh anggota keluarga tentang bagaimana jalur evakuasi dari rumahnya masing-masing. Ya, kita beralih ke mitigasi saat terjadi kebakaran. Nah, jadi langkah-langkah yang harus ibu-ibu lakukan ketika kebakaran itu yang pertama jangan panik. Jadi ibu-ibu jangan panik. Segera matikan sumber api jika memungkinkan. Kalau apinya masih kecil boleh. Tapi kalau apinya sudah besar ya ibu tinggalkan. Karena bisa jadi nanti ibu yang terbakar ya. Jadi lebih baik pergi. Terus cabut aliran listrik. Jadi kalau ada yang masih bisa dicabut silakan dicabut. Terus gunakan kain basah atau apa untuk memadamkan api kecil. Nah, jadi ada nanti akan dilakukan. Nanti kita akan mendemokan bagaimana penggunaan dari APAR dan juga bagaimana cara menggunakannya ya. Terus jika apinya besar, segera keluar dari rumah dan tutup pintu untuk mencegah penyebaran api. Lalu silakan hubungi pemadam kebakaran di 113 atau ada nomor WhatsApp-nya, bisa juga, ataupun bisa juga menghubungi aparat terdekat. Nah, ini jika sudah terjadi kebakaran, saat sudah terjadi kebakaran,
pastikan tidak ada bara api yang tersisa. Silakan juga lapor ke pihak yang berwenang. Lakukan pertolongan pertama bagi yang korban luka, lalu evaluasi penyebab kebakarannya untuk mencegah terulangnya kebakaran. Terus kita harus bersama-sama membangun kembali lingkungan dengan gotong royong. Nah, ini peran masyarakat. Jadi ibu-ibu sekalian ini sangat berperan untuk mencegah bagaimana terjadinya kebakaran ini. Perannya ibu-ibu sekalian di masyarakat sekitar ini apa saja yang pertama menjadi relawan tanggap kebakaran, terus bisa membentuk kelompok siaga mungkin ya ibu untuk lingkungan RT-nya, terus bisa menyediakan peralatan pemadam sederhana. Lalu ibu-ibu juga ini yang sedang kita laksanakan adalah mengikuti pelatihan evakuasi dan juga simulasi kebakaran. Nah, ini ada beberapa alat pemadam sederhana yang sekiranya ibu-ibu di rumah mungkin ada, jadi bisa disiapkan untuk mengantisipasi. Yang pertama itu apar. Apar itu, ibu pernah lihat apar? Belum. Nah, apar itu yang warna merah. Ada, nanti kita lihat saat pendemoan ya. Nah, terus kain basah atau karungnya basah, terus ada pasir ataupun tanah, jadi kalau ada api bisa dilemparkan pasir. Terus ada juga selimut api atau kayak blanket api ini jarang. Nah, oke, itu sekian dari saya. Jadi api kecil itu bisa jadi kawan, bisa dipakai masak. Tapi kalau sudah jadi besar itu harus kita lawan. Ya, oke. Terima kasih atas partisipasinya tadi, sudah mendengarkan saya dengan baik. Saya kembalikan ke moderator saya. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kami. Selanjutnya kami akan membagikan leaflet kepada ibu-ibu sekalian untuk dibawa pulang. Ibu-ibu, itulah tadi penyampaian materi dari kami. Selanjutnya kita akan menuju lapangan untuk melakukan demonstrasi cara melakukan penggunaan apar yang benar saat terjadi kebakaran. Mari ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap hari ini kita bisa sama-sama aktif untuk mengikuti demonstrasi yang ada di situ. Ini kita pola pemadaman sistem apa ya, pakai alat seadanya, mau spray, mau sarung, mau karung. Cara memakai pertama kalian harus lindungi diri kita dulu. Kedua, usah panik, otomatis pasti ada panik, Anda bisa dikasih hilang, bisa dicentralkan. Nah, caranya bagaimana? Kan kita pakai jempol, usahakan diri kita jempol terlindungi. Caranya gimana? Model taruh ujung dengan hidung. Ujung. Jempol di depan, terus kita putar, angkat sejajar kepala. Sorry saya ketinggian kayaknya. Angkat sejajar kepala, terus jalan ke titik api. Tapi jangan dibuang. Nah, tutup pelan. Usahakan ada udara yang masuk keluar. Sama kalau kita mau buka, begitu juga. Nah, dengan cara jempol tadi depan, terus lipat, angkat pelan. Ngerti? Oh iya. Buang. Kalau kita di luar begini, kita lihat arahnya kemana. Ya, lihat di belakangnya. Nah, angin ke sana berarti kita di belakangnya. Tapi jangan takut, jangan dibuang.
Lindungi kiper, lindungi muka. Jangan sampai ada penyalahan awal. Kalau ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Coba Nah, kita juga lihat. Kita lihat. kalau ragu-ragu ya lihat, kalau ragu-ragu. Bakar Ketika apakah ada ragu-ragu. warna berubah. Ini kalau ragu-ragu, ini bahaya kalau ragu-ragu. Kalau dibuang. Biasanya hati akan mengikuti. Lihat kalau ragu-ragu. Biasanya orang takut ragu-ragu. Maksudnya ikut ke kita. Lihat. Makanya ragu-ragu. Ini melengket. Lihat arah angin. Lihat arah angin. Dikucek. Arah angin, lihat arah angin. Kalau dia depan, belakang ada lagi. Nah, oke. Jangan ragu. Nah, Ya, ambil. baru begitu lagi. Ambil, lindungi muka. Berdiri. Berdiri. Satu lagi. Tidak bisa cepat kembali. Jangan tidak kembali. Ya. Oke. Ada kebakaran. Ambil apar. Tolong. Bawa apar ke tempat yang aman dulu. Oke. Joko siaga. Terus cabut sini. Bebaskan sana. Tes tekanan dulu. Kecil satu kali. Oke. Bawa ke apar. Jangan terlalu dekat. Bibir bawah. Nah. Ya kan? Kalau kita sampingnya itu panas. Makanya tadi teman saya tahu dicampur berabung tidak panas. Karena dia sudah menghitung semua lidah api. Kayaknya satu. Ya baik, itu tadi pendemonstrasian penggunaan apar dan juga pemadam api yang alat seadanya. Untuk ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau saya mau evaluasi saja ya? Ya, coba saya tanya. Ada yang bisa jelaskan bagaimana cara penggunaan apar sesuai dengan legislasi yang tadi? Jadi kalau misalnya ada kebakaran, yang dilakukan itu yang pertama ambil apar, kemudian membawa ke tempat yang aman. Setelah itu kita melakukan posisi siaga, kemudian mencabut pin pengaman, kemudian melepaskan selang, kemudian mencoba tekanan. Setelah itu kita mengambil apar, kemudian mengarahkan, menekan tuasnya, kemudian mengarahkan selang ke api. Oke, baik. Ya. Oke, boleh tepuk tangan. Sudah sangat baik ya, sudah sesuai dengan yang didemonstrasikan tadi. Saya berharap ibu-ibu sekalian bisa menerapkan di rumah. Jadi kalau ada kebakaran, silakan ibu yang sudah punya ilmunya, silakan dibantu tetangganya, temannya ataupun di rumahnya nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Mungkin itu sekian dari saya dan Bapak Pemadam. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.